Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Widya Novitasari. Kali ini kita akan melanjutkan belajar kita pada materi persamaan garis. Ini kita bertemu pada bagian ketiga. Nah, pada bagian ketiga ini kita belajar menentukan persamaan garis ya. Menentukan persamaan garis ini nanti akan saya bedakan menjadi dua. Yang satu jika diketahui gradien dan melalui sebuah titik, dan yang satunya apabila garis itu melalui dua titik. Nah, bagaimana? Ayo kita simak pelajaran berikut ini. Tapi sebelumnya ada baiknya kalau kalian klik like, komen, dan subscribe. Bunyikan juga loncengnya karena ada bagian-bagian lain dari materi ini pada video yang berikutnya. Oke, kita mulai ya. Nah, di sini yang pertama, kita belajar menentukan persamaan garis jika diketahui gradien dan melalui sebuah titik. Nah, di sini titiknya kita misalkan X1 dan X1, Y1. Jika diketahui gradien dan melalui sebuah titik, kita bisa menggunakan rumus ini. Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1 ya, dimana Y1 dan X1 ini nanti kita substitusikan atau kita ganti dari titik yang diketahui tadi. Kemudian M ini kita ganti dengan gradien. Oke, saya punya satu contoh. Nah, di sini contohnya ya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,-5 dan bergradien 3. Nah, di sini ada titik 2,-5 ya. Nah, sehingga X1-nya nanti diganti 2 dan Y1-nya diganti dengan -5. Kemudian diketahui juga gradien atau M sama dengan 3. Kita pakai rumus yang ini. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1, dimana Y1-nya kita substitusikan -5 ya, dan M ini kita ganti dengan 3, X-nya tetap ya, Y dan X yang nggak ada angka satunya itu tetap dituliskan Y, dan X juga tetap ditulis X. Kemudian X1 kita gantikan dengan 2. Nah, oke. Di sini ada double tanda. Y dikurangi -5. Biar lebih sederhana, maka saya ganti ya, negatif dengan negatif ini bertemu maka jadi positif. Sehingga persamaannya menjadi Y ditambah 5 sama dengan 3 kali X dikurangi 2. Sekarang kita uraikan. Nah, kita uraikan itu kita kalikan yang perkalian ini ya. Ini berarti 3 kali X itu 3X. Kemudian 3 kali -2 yaitu -6. Oke. Ini positif 5. Saya pindah ke ruas kanan. Nah, sehingga menjadi Y sama dengan 3X dikurangi 6. Oh, ini ada kesalahan ya, maaf. Kalau positif 5 pindah ke kanan, maka dia ini jadi negatif ya. Negatif 6 dikurangi 5. Sehingga ini kan sejenis negatif 6 dikurangi 5. Hasilnya yaitu 3X min 1 min ya, 1 ini tadi yang karena salah tadi ya. Negatif 6 dikurangi 5 yaitu 11. Negatif 11. Nah, ini negatif 11. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan 3X min 11. Nah, kalau ini dijadikan satu ruas bagaimana? Boleh enggak? Boleh. Jadi antara Y dan X-nya dijadikan satu ruas sehingga Y ini bisa pindah ke
kanan juga, sehingga ini 0 gini ya, habis karena y-nya pindah, maka di sini bisa berubah jadi 3x dikurangi y, atau 3x negatif y negatif 11. Ini juga boleh dituliskan dalam bentuk x dan y-nya satu ruas. Nah, sekarang contoh kedua. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 2, negatif 1 dan bergradien 2/3. Nah, bedanya dengan contoh yang tadi, gradiennya ini pecahan. Nah, saya beri contoh seperti ini biar nanti kalau ada soal yang serupa ini kalian tidak bingung, tidak pusing bagaimana ini kalau gradiennya negatif. Kita ini ya, amati dari titik 2, -1, artinya x1 nya nanti kita gantikan 2 dan y1 nya kita gantikan -1. Lalu gradien atau m itu sama dengan 2/3. Nah, kita pakai rumus yang sama. Y dikurangi y1 sama dengan m kali x dikurangi x1. Y dan x yang enggak ada satunya ya, yang ini itu tetap ditulis y dan x. Yang kita substitusi atau kita ganti hanya y1 dan x1, kemudian m. Itu yang kita substitusi dari keterangan dari soal. Nah, sehingga y1 nya kita ganti -1 ya, maka jadi y dikurangi -1 sama dengan m nya kita ganti 2/3, x nya tetap x dan x1 nya kita ganti 2. Ada double tanda lagi ya, negatif ketemu negatif itu berubah jadi positif. Y plus 1 sama dengan 2/3 dikali x min 2. Nah, karena ini pecahan, kalau menghitung pecahan itu biasanya kan lebih tidak teliti. Ini 3 yang penyebut ini bisa kita pindah ke kiri sehingga dia jadi perkalian. Sehingga bentuknya menjadi 3 kali y plus 1 sama dengan 2 kali x min 2. Kita kalikan di setiap sukunya ya. Jadi ini 3 kali y, kemudian 3 dikali 1. Begitu juga yang ruas kanan. 2 dikali x, kemudian 2 dikali negatif 2. Nah, maka hasilnya 3 kali y itu 3y, 3 dikali 1, ini 3 ya. Yang ruas kanan 2 kali x itu 2x, 2 dikali min 2 itu jadi negatif 4. Kemudian kita jadikan kalau ini bentuk satu ruas, maka 2x dan min 4-nya saya pindah ke kiri. Yang positif jadi negatif ya, yang negatif berubah jadi positif karena dia pindah ruas. Sehingga persamaannya menjadi 3y min 2x plus 3 plus 4. Nah, 3 dan 4 ini sejenis. Kalau dijumlahkan jadi 7. Sehingga persamaannya menjadi 3y min 2x plus 7 sama dengan 0. Ya, ketemu sudah ini persamaannya. Nah, sekarang persamaan garis yang melalui dua titik, yaitu x1, y1 dan x2, y2. Apabila melalui dua titik, kita tidak perlu ini tidak perlu gradien. Jadi dari dua titik bisa kita buat satu persamaan garis. Nah, dengan menggunakan ini rumus ini, y min y1 sama per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Sama prinsipnya seperti yang rumus pertama, di mana jika ada y dan x yang tanpa ada angka 1 atau 2, dia dituliskan tetap sebagai y dan x. Yang y1, x1, y2 dan x2 ini nanti kita gantikan dengan koordinat dari titik yang diketahui. Nah, kita pelajari aja contohnya ini. Ada persamaan garis yang melalui titik negatif 1,0 dan titik 3,8. Nah, di sini dua titik ya, maka tidak ada gradien. Kita amati dulu. Titik min 1,0 berarti ini untuk menggantikan x1 itu sama dengan min 1 dan y1 sama dengan 0. Nah, titik 3,8 yang kedua, ini untuk menggantikan x2 sama dengan 3
dan Y2 sama dengan 8. Kita pakai rumus yang kedua ya. Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Y dan X ini nanti tetap tidak kita gantikan. Oke, yang kita ganti Y1 kita ganti 0, Y2 kita ganti 8 ya. X1 kita ganti negatif 1 dan X2 kita ganti 3. Sehingga di sini ada persamaan Y dikurangi 0 per 8 dikurangi 0 sama dengan X dikurangi negatif 1 per 3 dikurangi negatif 1. Kita sederhanakan dulu ini ya. Y dikurangi 0 itu sama dengan Y, 8 dikurangi 0 itu sama dengan 8 ya. Kemudian ini X dikurangi min 1. Nah, tanda negatif ketemu negatif maka dia berubah jadi positif. Jadi Y per 8 sama dengan X plus 1 per 4. Kalau sudah bentuk ini hasil menyederhanakan, kita kalikan silang ya. 4 ini dikalikan Y, kemudian 8 dikalikan X plus 1. Nah, 4 kali Y sama dengan 4Y, dan 8 dikali X plus 1 kita kalikan 1 per 1. 8 kali X, kemudian 8 kali 1. Nah, jadi 8 kali X itu 8X, 8 kali 1 itu 8. Nah, kita pindah ke kiri. 8X jadi min 8X, yang positif 8 jadi min 8. Jadilah 4Y min 8X min 8. Ini bisa disederhanakan. Ini semua kita kalikan atau dibagi dengan 4 ya. Ini kita bagi dengan 4. Oke. Sehingga 4Y dibagi 4 itu sama dengan Y. 8 dibagi 4 itu sama dengan 2. Ini negatif 8 dibagi 4 sama dengan negatif 2. Sehingga persamaan garisnya jadi Y min 2X min 2 sama dengan 0. Apakah jika diketahui dua titik ini tidak ada cara bisa? Jika diketahui dua titik, kita bisa menggunakan rumus yang pertama tadi. Asal kita cari dulu gradiennya. Kita hitung dulu gradien. Gradien melalui dua titik. Ya, masih ingat kan materi gradien? Nah, di sini soalnya sama dengan tadi. Melalui titik min 1,0 dan titik 3,8. Maka X1-nya diganti min 1 dan Y1-nya diganti 0. Titik 3,8 itu X2-nya sama dengan 3 dan Y2-nya sama dengan 8. Nah, kita cari gradien. Gradien dari dua titik yaitu Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, jadinya M sama dengan 8 dikurangi 0 per 3 dikurangi min 1. 8 dikurangi 0 itu 8. 3 dikurangi min 1 itu 4. Sehingga jadi 8 per 4. Gradiennya ketemu 2. Nah, kalau sudah dapat gradien, kita pakai rumus yang pertama. Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, Y1 dan X1 sudah ada. M-nya tadi juga sudah ketemu. Nah, jadi bisa ini berjalan rumus ini. Y1-nya diganti 0 sehingga Y dikurangi 0 sama dengan M-nya diganti 2. Ya, X-nya tetap. X1-nya min 1. Min ketemu min, langsung di sini ditulis X plus 1. Nah, ini dikalikan ya. 2 kali X, 2X, 2 kali 1 itu 2. Nah, ini saya tulis di sini. Kalau bingung yang ruas kanan ini 2X plus 2. Nah, kemudian setelah dikalikan itu pindah ruas ke kiri. Plus 2 jadi min 2X. Plus 2 ini jadi min 2. Sehingga persamaannya Y min 2X min 2. Sama kan dengan yang tadi dengan memakai rumus untuk dua titik. Ya. Oke, sampai di sini belajar kita. Terima kasih sudah belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.